semuanya. Iya, kenapa nih Bella bikin video ini, konten ini tiba-tiba banget dan belum pernah dibikin sebelumnya gitu. Karena kan selama ini konten aku tuh apa sih, cuma video cover dan itu pun kualitasnya biasa aja. Videonya biasa aja dan habis itu apa sih, suaranya juga biasa aja. Habis itu apa sih kontenku tuh foto ya, foto sama tugas kuliah doang. Dan fotonya pun biasa aja dan nggak ada manfaatnya sama sekali buat kalian, dan tugas kuliah ya udahlah tugas kuliah gitu. Nah, yang jadi dasar buat aku bikin konten ini adalah yang pertama, karena aku bosen ya di rumah aja gitu kan. Ada banyak kerjaan memang, cuma semuanya dikerjain di rumah, kayak kuliah online, tugas online, dan ada banyak kerjaan di luar kuliah juga gitu ya, dan itu dikerjakan di rumah, dan itu aku bosen banget gitu. Terus sampai membuat aku sempat stres juga, tiba-tiba nangis sendiri, dan ya segitulah. Tapi itu udah awal-awal kemarin sih. Nah, terus tiba-tiba nih alasan yang kedua, karena maaf ya kalau ada suara motor. Alasan yang kedua adalah tiba-tiba ada satu orang yang ngechat aku nih, random banget. Tiba-tiba ngechat aku dan dia ngomong VM ini, Bill, kayak gitu juga sih. Bill, mbok kamu itu Bill, mbok kamu itu bikin sesuatu gitu loh, bikin sesuatu yang bermanfaat gitu. Nggak tahu, lupa kayak gitu apa enggak. Yang penting bikin sesuatu lewat media sosialmu gitu. Karena kan kamu punya media sosial banyak banget loh, ini dan sebagainya gitu lah. Dan tercetuslah sebuah ide, kenapa aku nggak bikin kayak gini aja gitu ya. Nah, sesuai dengan judulnya, yaitu Teman Ngobrol episode 1. Kenapa episode 1? Karena aku aku berharap supaya konten ini tuh nggak cuma sekali dibuat gitu ya, dan nggak cuma dibuat ketika pandemi aja, tapi aku berharap konten ini bisa berlanjut dengan pembahasan atau topik-topik yang menarik dan tetap bermanfaat buat kalian. Apapun sih, manfaat hiburan kayak, atau mungkin ada ilmu yang bisa diambil atau pesan yang bisa diambil sama kalian gitu ya. Dan sama aku juga secara pribadi, ketemu dengan banyak orang dan sebagainya, ada banyak pemikiran juga dari orang lain yang bisa aku serap juga gitu ya. Jadi aku mau bikin konten ini gitu. Oke, kalau kita mau bahas tentang konten Teman Ngobrol, hari ini kan episode 1 nih. Nah, aku tuh mau bahas tentang Jogja gitu ya, seputar Jogja, mau suasananya atau orang-orangnya atau apapun lah, nanti random aja gitu kan. Nah, kalau aku bahas sendiri kan namanya bukan teman ngobrol ya, jadi harus ada orang yang jadi penerima pesanku gitu lah ya. Kalau dibahas komunikasi itu gini, aku sebagai komunikator, orang lain itu sebagai komunikan, seperti itu. Jadi kali ini sudah bergabung bersama aku, yaitu ada Keisha kita. Halo Keisha. Di sini aku banget guys, padahal tua dia. Aduh, gimana nih kabarnya nih, Mbak Keisha? Aku baik, ya aku udah WFH sih, jadi aku masih kerja di kantor, jadi ya aku masih menjalani aktivitas seperti biasa di tengah pandemi COVID gitu. Nggak usah sok kalem sih kalau di sini, kita santai aja gitu ya. Karena karena kan kalau di Teman Ngobrol itu kita ngobrolnya santai aja, nggak berat-berat gitu ya, tapi tetap ada pesan yang tersampaikan gitu. Oke, kesibukannya apa nih, Mbak Keisha? Aku kerja sih, kerja Zoom sama teman-teman, sama Bella juga ya kayaknya Zoom-nya ya. Oh iya ya, iya kita kan sembara, kenapa kamu pakai sok lupa? Tadi habis Google Meet. Terus, oh iya tadi dia habis Google Meet. Jadi aku cuma kerja aja sih, jadi nggak ada aktivitas kayak biasanya, paling ke minimarket cuma belanja kebutuhan sehari-hari dan habis itu pulang. Gitu. Oke. Ini aku matanya kesini karena mukanya dia ada di bawah sih. Gak apa-apa lah ya. Gitu ya. Iya. Kalau ngomong tentang Jogja nih, kan kamu asli orang Jogja kan? Aku habis riset nih, kamu kan orang Jogja. Nah, menurutmu, aku pengen tanya, gimana ya? Menurutmu definisi Jogja itu seperti apa? Gitu. Jogja itu apa ya? Aku bingung sih deskripsinya apa ya? Terlalu banyak kenangan, terlalu banyak hal yang mungkin kalau ada orang bilang Jogja itu terdiri dari rumah, pulang, dan aktivitas yang sering ditulis di blog-blog itu. Jadi aku setuju sih, karena yang pertama itu aku orang Jogja asli dan itu adalah rumah buat aku, bukan rumah dalam artian bangunan ya, tapi aku rasa di Jogja itu rumah dalam artian home. Jadi kayak apa ya? Kayak orang-orang di Jogja itu ramah, dan itu tidak cuma aku sendiri ternyata yang merasakan. Jadi aku tanya sama beberapa teman aku, dan teman-teman aku juga kalau di Jogja itu apa ya? Orang-orang itu ramah, apa ya? Bahasa Jawanya apa ya? So positif, apa sih? Aku udah pintar membahasakannya sih, tapi Jogja itu feel like home. Angkringan identik dengan makanan yang murah dan enak. Aku suka banget di angkringan, isi makan usus, jeroan-jeroan, dan terus usus buntu. Nyusul temennya. Jadi apa ya? Jogja itu kan menurutku adalah rumah. Jadi kata pertama, Jogja itu adalah rumah, tempat
orang-orang yang ramah. Jadi kalau aku kan kapan hari ya cerita gitu ya, kapan hari itu habis ke salah satu tempat lah di Jawa, karena aku orang Jogja asli, aku pernah ke salah satu tempat dan aku cuma lewat di sana gitu. Ya cuma karena aku mau jalan dari Jogja ke satu tempat lain dan aku lewat di tempat itu, aku tuh nyapa orang-orang sananya tuh, mereka tuh nggak nyaut gitu loh. Jadi biasanya kalau di Jogja kan ngomong nyuwun sewu, Derek Langkung dan lain sebagainya, ya apa enggak? Ya, tapi di sana tuh mereka nggak jawab, kenapa nggak kayak langsung kok segininya gitu loh. Ya bukan berarti aku menganggap Jogja itu adalah tempat yang paling baik itu, tapi apa ya, aku secara pribadi, aku selama hampir 22 tahun aku hidup di Jogja. Dan Jogja itu kagum buat aku, dari makanannya, dari rasanya, dari atmosfernya Jogja, menurutku itu kagum banget gitu sih. Oke, jadi itu yang membuat kayak apa ya, Jogja itu jadi kota spesial gitulah ya buat Anda. Spesial banget. Oke, jadi memang benar ya kata-kata orang di sosial media gitu, kalau Jogja itu bikin rindu lah, Jogja itu nyaman lah, Jogja itu apalah ya. Ya banyak lah ya, banyak julukan untuk Jogja gitu ya. Nah, kalau kan ini asli Jogja nih, dari kecil kan di Jogja, dari kandungan kan di Jogja toh, ceprot lahir di Jogja. Iya, menurutmu orang-orang di Jogja itu seperti apa sih? Maksudnya kayak orang-orang Jogja zaman sekarang nih, perbandingan zaman sekarang sama zaman dulu, itu gimana? Kalau zaman sekarang ya, kalau zaman dulu aku gimana ya, belum terlalu merasakan sih, maksudnya kayak perbedaan yang cukup signifikan ya. Tapi kalau di Jogja itu entah kenapa rasanya ya, dan aku melihat teman-temanku yang mereka kuliah di Jogja, dia orang luar Jogja, dia ke Jogja itu jadi punya apa ya, rasa solidaritas yang tinggi gitu ya. Ada sisi negatifnya lah, beberapa kali kita lihat di Jogja itu banyak tawuran chat online, terus habis itu ada banyak tawuran yang terjadi di Jogja, dan itu adalah sisi positif, bukan sisi positif, itu adalah suatu positif yang jadi negatif gitu. Sebenarnya mereka solidaritasnya tinggi, tapi untuk hal yang salah, dan aku melihat itu ada di kota Jogja. Aku melihat apa ya, yang mau nggak mau ketika orang-orang datang ke Jogja, teman-teman aku yang dari luar kota datang ke Jogja, mereka mau nggak mau ya hidup, diajari untuk hidup bersama dengan teman-temannya, dan itu melatih mau nggak mau dirinya sendiri untuk dia harus mau bersosialisasi. Kalau dia nggak bersosialisasi ya mungkin dia akan jadi bukan nggak hidup ya, seperti apa ya, berbeda dengan teman-teman, bukan berarti sama seperti temannya, tapi ketika di Jogja itu yang terasa itu apa ya, rasa solidaritasnya itu tuh tinggi banget. Jadi sosialisasinya di Jogja menurutku itu enak gitu loh. Dan ya gimana ya, cara mendeskripsikannya nggak, aku nggak bisa mendeskripsikannya dengan kata-kata, tapi apa ya, Jogja itu dari pedagang, tukang parkir, sampai penjaga toko, orang-orang di pasar, dari orang-orang kecil sampai orang-orang yang punya jabatan, bahkan aku menemukan mereka itu adalah orang yang ramah, bisa bersosialisasi dengan baik. Jadi kalau perbedaannya aku belum begitu merasakan ya. Jadi dulu dan sekarang ya, mungkin kalau sekarang ya macet ya, Jogja macet hari-hari ini ya, mungkin kalau pandemi ini nggak pati macet, tapi aku rasa dari tahun ke tahun Jogja semakin macet dan banyak orang yang tertarik untuk ada di Jogja. Iya nggak sih? Tertarik karena kemacetan. Lucu ya, lucu. Oke. Ini kan aku juga habis riset lagi. Oke, riset apa ya? Iya sih, aku kepo gitu kan, aku kepo dengan kehidupanmu gitu kan, sebelum mau wawancara kan harus kepo dulu ya, biar tahu gitu kan. Aku tuh nemu satu informasi bahwa kamu itu juga kayak apa ya, berpelayanan di Jogja gitu ya, kayak ke sekolah-sekolah, ke kampus-kampus kayak gitu, pelayanan apa sih, yang anak-anak Kristiani gitu lah ya. Kenapa sih mau melayani kayak gitu kan? Maksudnya gini, kalau orang normal ya itu kayak membuang-buang waktu, wasting time gitu loh. Ya mending aku cari uang, aku kuliah yang bener, udah lulus terus habis itu kerja dan sebagainya. Tapi kenapa kamu memilih untuk melayani di umurmu yang masih muda lah ya, hampir 22 tahun besok tanggal berapa sih ya? Apa 6? Aku lali. Parah. Oke, dijawab ini. You know. Jadi apa ya? Jujur ya, aku tuh dulu sebenarnya orang itu enggak gampang udah bersosialisasi dengan orang lain. Ya aku golongan orang yang ya udah urusanku, aku nggak mau ngurusin hidupku, dan kamu nggak usah ngurusin hidupku. Dari dulu aku orang kayak gitu, sampai pada akhirnya ada satu titik yang waktu itu aku tuh berubah gitu di sana. Dan di titik itu aku tuh ngerti bahwa ya banyak orang bilang hidup itu cuma sekali dan jangan disia-siakan. Nah, ini adalah bentuk ketidak-sia-siaan aku terhadap hidupku gitu. Jadi kalau kita hidup cuma sekali, kita cuma menghabiskan bersama dengan teknologi, dalam artian kita cuma menghabiskan waktu bersama dengan diri sendiri, kita nggak habiskan waktu bersama dengan orang lain, kita nggak. Karena percaya atau enggak seperti ini, kalau misalnya kayak gini lah, aku ngobrol sama Nabila,
eh, aku pasti akan dapat sesuatu hal yang bisa aku pelajari dari Nabila. Ya kan, mau Nabila umur berapapun, mau lebih tua atau lebih muda dari aku, pasti aku akan dapatkan sesuatu dari Bella. Akan belajar sesuatu dari, karena setiap kita itu membawa cerita kita masing-masing. Setiap kita itu berasal dari keluarga yang berbeda, setiap hidup orang-orang itu berasal dari latar belakang yang berbeda. Dan apa ya, aku senang aja, maksudnya ketika aku tidak melulu jadi solusi buat orang lain kalau misalnya ketemu sama orang-orang, tapi senang aja gitu, maksudnya belajar, walaupun ada orang cerita aku lagi gagal nih dan sebagainya, tapi dari kegagalan itu aku sedikit bisa belajar gitu. Iya benar. Jadi kayak apa ya, aku sendiri juga jadi belajar ketika orang lain minta solusi ke aku. Kadang-kadang apa ya, ketika kita ngobrol sama orang, ketika kita bantu orang dalam dia minta dibantu untuk permasalahannya, cari solusi. Kalau teman-teman cewek-cewek kan biasanya curhat gitu, entah tentang studi, entah tentang hubungannya dia, entah tentang apa yang sedang dia alami. Jadi di situ aku juga ngerasa kayak aku belajar sendiri gitu. Ya kalau aku yang percaya dengan Tuhan Yesus, ya ketika orang lain cerita sama aku, entah kenapa kayak Tuhan itu ngomong sendiri sama hidupku, dan aku ngomong ke orang itu dan aku jadi belajar ya. Jadi karena setiap orang bawa ceritanya masing-masing yang tidak aku alami, even dia anak SMP, even dia anak SMA, karena banyak banget anak-anak SMP dan SMA itu yang bawa cerita-ceritanya sendiri, bawa cerita-ceritanya sendiri yang bahkan aku yang udah 22 tahun ini mungkin aku tidak mengalami seperti dia gitu. Aku pernah ada satu anak, dia itu terdiri dari banyak saudara. Jadi yaitu satu keluarga, dia cuma tinggal di satu kosan gitu, kamar 3x3 cm ya. 3x3 cm, 3x3 meter. Oke. 3x3 cm. Nggak bisa berdiri kok. 3x3 meter, dan itu dia satu keluarga itu 15 orang. Orang tuanya pekerjaannya nggak biasa, bukan penghasilan yang tetap. Dan aku jadi belajar dari sana dan aku bisa bersyukur dari sana. Dan itu yang membuat saya aku jadi addicted dengan itu gitu. Aku jadi kebagian dengan itu, dengan ya aku juga semakin dekat dengan Tuhanku. Aku juga semakin bisa paling nggak hidupku yang nggak menjadi diriku sendiri. Ya memang mungkin kadang manusia mengecewakan, tapi kalau kita punya mindset yang kayak gitu terus, kita jadi orang yang jadi anti sosial terus, dan kita tidak mau belajar dari orang lain, kita akan jadi pribadi yang aku lupa istilahnya, apatis, atau kita jadi pribadi yang mungkin akan lambat belajar kayak gitu sih. Jadi asik aja menurutku jalan dari satu sekolah lain, dari satu kampus lain, belajar sama anak dari berbagai macam pulau yang ada. Padahal aku belum pernah, aku belum pernah. Nabila kan sudah pernah. Ya ampun. Apa sih? Kan ini bahasnya Anda ya, bukan saya. Oke. Salah ya. Sorry. Oke. Sumatera aku belum pernah. Aku juga belum. Aku ada teman di sana. Apa? Aku juga belum pernah ke Sumatera. Oh. Aku Sumatera belum pernah, tapi aku bisa belajar dari teman-temanku yang orang Batak di sana. Jadi gitu sih. Oke. Nah, Mbak, dari tadi mikrofonnya gitu loh. Oh, tadi kurang kenceng toh. Nah. Apa diulangi? Enggak usah. Karena udah obrolannya udah panjang, jadi enggak bisa diulang. Jadi oke. Hal yang menarik kan itu tadi gitu ya, yang sudah disebutkan. Tapi ada nggak sih hal yang mungkin capek atau apa gitu, hal yang bukan buruk juga sih sebenarnya, karena kan pelayanan kan nggak buruk ya, tapi ya kadang capek gitu lah. Ada nggak sih, pernah ngalamin nggak sih? Kalau capek ya mesti pernah lah, karena aku juga manusia. Apalagi ya ini loh, dukanya ketika kita ketemu dengan banyak orang, dukanya ketika bukan duka ya, apa ya ngomongnya ya, apa ya Bel, sedihnya apa buruk, motorku lewat dan motor negatifnya yang nggak negatif juga sih, efek yang kekurangan lain. Oh ya, efek yang lain. Oke, bisa dicoba. Efek yang lain ketika aku ketemu sama orang ya, maksudnya ya mesti kita kan beda pendapat, itu pasti dialami. Aku sama Bila juga pernah beda pendapat, ribut dan sebagainya. Kalau dukanya itu lebih ke kayak gini lah. Misal aku punya, ya ini sering banget, ini yang paling klasik ya. Aku punya pendapat. Ketika aku berada di satu kelompok tertentu, pendapatku tidak tentu diterima. Ya itu pasti ya mau aku bilang, ya udah enggak apa-apa, aku legowo dan lain sebagainya. Tapi ada perang sendiri dalam hati aku. Itu kayak gitu, dan itu jadi membuat aku, apa aku yang kurang belajar ya, apa aku yang salah ya, apa kayak gini. Kalau aku mengolah itunya salah, ini adalah sesuatu hal yang bisa jadi negatif. Kalau aku ngolahnya salah, aku jadi pribadi yang ya udahlah, aku nggak usah berpendapat lah, nanti nggak salah gini dan lain sebagainya. Ya, itu yang pertama, yang beberapa kali awal-awal itu aku sempat alami. Yang lain mungkin ketemu dengan orang yang sulit untuk apa ya, bahasanya apa ya, ini media sosial soalnya, jadi harus hati-hati ngomong. Jadi kayak orang yang
karena aku pribadi juga aku mengalami ya, maksudnya ketika aku ketemu dengan orang aku pernah berperilaku ini sama orang gitu loh. Jadi kayak aku keras kepala. Nah, sulit banget menemukan kata-kata itu, keras kepala. Jadi ada beberapa orang yang padahal Anda sendiri juga keras kepala. Iya, padahal saya sendiri juga keras kepala, guys. Ini ketemu dengan orang yang keras kepala, sudah tahu salah, sudah tahu gini lah, mau nggak mau pasti orang yang gini, apa ya, orang yang ngomong gimana? Misal aku sama adikku, aku sudah belajar jalan lebih dulu, dalam artian nggak usah belajar jalan lah, belajar makan lebih dulu, dan adikku baru mau belajar makan. Dia belum pernah makan, dia belum pernah pakai sendok, dia belum pernah mengunyah dan lain sebagainya. Tapi waktu itu adikku tuh ngeyel, enggak, aku mau makan pakai pisau aja. Pisau tuh pisau ya teman-teman. Aku mau makan pakai pisau aja. Aku nggak mau pakai sendok. Katanya lebih bagus pakai pisau. Aku bilang, nanti kalau pakai pisau nanti mulutmu bisa kena, nanti sakit berdarah dan lain sebagainya. Tapi dia keras kepala dan dia nekat makan pakai pisau dan dia terluka dan lain sebagainya, kayak gitulah. Itu perumpamaan yang aku pakai gitu. Jadi ada beberapa makanya perlunya belajar bersama dengan orang, perlunya kita open minded. Itu penting banget. Kita open minded dengan banyak hal, dengan makanya bersosialisasi ya teman-teman yang ada yang nonton ini, bersosialisasi itu sangat penting. Mendengarkan pendapat orang itu sangat penting gitu loh, mengolahnya. Apa ya, kita kan belajar sendiri di sana, karena ketika kita jadi pribadi yang ya itu tadi, ketemu dengan orang yang keras kepala, nah kayak gitu, dan beberapa kali mungkin aku masih kayak gitu ya, ketika lagi ya up and down kayak gitu, kita kan jadi susah belajar. Jadi akunya jadi kayak ya gimana ya, ngobrol sama orang yang keras kepala kan mesti beberapa teman-teman juga pernah, jadi bawaannya kayak males gitu loh. Tapi ya di situ aku tetap harus belajar. Ini aku ambil dari respon diriku sendiri ya, maksudnya ada satu gak tahu quotes atau apa ya, intinya seperti ini, kalau mungkin ada banyak hal buruk terjadi di sekitarmu, mungkin apa ya mungkin kita terlahir dari keluarga yang tidak kita pengen, atau kita berada di sebuah lingkungan yang buruk, tidak baik, atau kita berada di satu situasi yang itu tidak kita mau. Itu semua itu tergantung dalam setiap hati kita. Kalau misalnya hati kita itu mengolahnya benar, dulu itu aku pernah diajari kayak gini, hati itu tempat semuanya diolah. Jadi mau ada orang ngata-ngatain kamu satu kebun binatang keluar semua, mau ada orang gosipin kamu, mau ada orang ngomong apapun yang jelek-jelek tentang kamu, kalau hatimu benar, kalau tempat mengolah itu benar, itu pasti kamu gak akan jadi jelek gitu loh. Bisa bayangkan misalnya kamu dikata-katain buruk, hatimu gak benar, kamu malah ngata-ngatain dia balik, malah yang jadi salah gitu, kita yang jadi berdosa. Jadi ya kayak gitu. Entah tadi kesimpulannya apa ya. Jadi seringlah mengalami dengan kayak gitu, ketemu dengan orang-orang yang ya keras kepala, tapi kita juga harus sabar. Apalagi kita perempuan, kita harus sabar ya. Kita nggak tahu yang nonton ini cowok atau kayak gimana, tapi kita harus sabar ketemu dengan orang-orang yang kayak gitu, yang aku dulu juga sempat jadi keras kepala, ya kayak gitu, buruknya ya. Oke. Tapi itu berarti jadi gambaran anak-anak di Jogja gitu lah ya, anak-anak sekolah di Jogja gitu lah ya. Karena kan memang ya iya sih, anak-anak sekolah kan memang kadang egonya kan masih up and down gitu. Jadi memang kalau ketemu sama orang keras kepala itu memang gitu. Jadi itu yang aku jadi semangat ya. Oh, semangat ngopo? Sorry. semangat. Benar, maksudnya ya kan kita lagi labil gitu loh. Maksudnya Bella ya pernah ngalami SMA atau kita pernah ngalami SMA di mana kita menggebu-gebu gitu loh, semangat, keras kepala, menganggap diri kita benar. Ya senaif itu gitu loh. Jadi ya seru-seru gimana itu lihat orang lucu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Apa sih? Pertanyaan terakhir kok. Kalau sebelum aku menyimpulkan, karena kan udah cukup banyak ya, nanti kalau kepanjangan nanti NCTV ini nggak ada yang nonton. Oke, aku mau kasih satu permintaan. Pesan kamu sebagai apa ya? Sebagai orang Jogja yang berpelayanan di sekolah-sekolah di Jogja terutama, untuk pesan kamu untuk generasi ini, terutama anak-anak di Jogja aja lah gitu. Itu pesan kamu mau seperti apa? Untuk masa depan lah, atau karakternya mereka lah, atau terserah kamu mau ngasih pesan apa ke mereka? Intinya apa ya? Pesanku tuh kayak gini. Entah ini pesan apa ya? Yang penting kata-kata aja kan? Gitu. Jadi kayak gini, setiap hati kita itu mesti ada satu part yang kita nggak tahu harus ngisi itu dengan apa. Jadi gimana ya? Kalau aku gambarkan hati itu tuh kayak ada banyak ruangnya. Ada ruang untuk kasih sayang orang tua, ada ruang untuk kayak gini dan lain sebagainya. Tapi ada satu titik hati itu ada satu part yang apa ya? Dia itu cuma bisa diisi satu. Makanya Pancasila itu ada ketuhanan yang Maha Esa ya. Jadi semua agama. Jadi
hati itu cuman satu ruang dalam hati, cuman bisa satu. Jadi jangan cari yang lain. Apa ya, anak-anak muda kan suka cari-cari untuk mengisi hati mereka, dan mereka belum tahu kalau misalnya hati itu ada satu ruang di hati itu yang cuman bisa diisi dengan satu, Tuhan. Karena apa ya aku percaya semua agama itu baik. Semua agama itu kalau sesuai dengan ajarannya, orangnya itu open minded, mau belajar dan sebagainya, itu ujung-ujungnya baik karena ada norma-norma di dalamnya juga. Jadi intinya jangan berusaha mengisi kekosongan dalam setiap hatimu itu dengan sesuatu hal yang salah, dengan rokok ya, dengan video porno, dengan hubungan-hubungan yang tidak benar, dengan game. Mungkin game boleh, tapi kalau itu sudah jadi kecanduan itu yang salah. TikTok boleh nggak? Ayo kita tunggu video selanjutnya. Kalau aku jadi Instagraman itu boleh, kita bersosial media itu boleh, nge-vlog itu boleh, cover lagu itu boleh, tapi yang jadi salah itu ketika kita addicted sama sesuatu gitu loh. Kita jadikan itu tuh kayak apa ya, itu segala-galanya. Kalau aku nggak nge-game satu hari aja di hatiku ada kekosongan, itu yang patut kita apa ya, kita introspeksi. Jadi anak-anak zaman sekarang please banget jangan coba-coba yang aneh-aneh ya. Apa ya, kenakalan remaja itu jahat ya. Jadi mau apapun itu, mau narkoba, mau kamu pacaran di luar batas, mau kamu tawuran, apapun itu ujung-ujungnya tidak baik ya. Percayalah ya, karena aku sudah pernah merasakannya. Jadi please banget anak-anak di Jogja, dekatkan diri kalian sama Tuhan, isi kegiatan kalian dengan hal-hal yang positif. Apapun itu, bikin IGTV kayak gini juga sesuatu hal yang positif loh, Dek Bila ya. Jadi mantap sekali. Tahu apalah, lakukan hal yang positif yang menjauhkan kalian dari ya hal-hal yang kayak gitu. Ya memang manusia tidak sempurna sih, tapi kan kita bisa meminimalisir hal-hal itu dengan sesuatu yang positif toh. Nggak perlu mikirin hal-hal yang aneh-aneh. Kalau bisa dibikin positif, kenapa harus yang negatif? Cia. Oke, terima kasih buat Mbak Keisha. Jadi ini kalau aku boleh narik kesimpulan buat kalian nih yang mendengarkan, dan buat aku sendiri secara pribadi gitu ya. Ini topiknya random banget sih, dari Jogja tiba-tiba langsung ke hati. Ya kalau buat kalian itu, kalau aku boleh menyimpulkan sekali lagi itu, jangan coba-coba gitu ya. Apalagi ini pandemi, ya, kita di rumah aja. Kalau yang di rumah aja gitu ya, pasti akan ada banyak hal yang terpotong dan akan cari sesuatu yang aku harus ngapain lagi nih gitu ya. Terus tiba-tiba addict sama HP, sama game dan sebagainya, kecanduan lagi sama game, sama film, dan lebih mementingkan film daripada kamu ibadah sama Tuhan gitu ya. Apapun agamamu lah ya, apapun agamamu, tapi aku percaya Tuhan itu satu. Tapi sih. Jadi gini, aku pernah dengar satu statement bahwa arti hidup itu adalah hidup yang berarti gitu ya. Jadi pastikan benar setiap kita, siapapun kamu yang mendengarkan dan menyaksikan, belajar buat menjadi lebih baik aja lah ya. Belajar untuk menjadi lebih baik. Nggak harus sempurna, memang kita nggak bisa sempurna ya. Kayak tadi Mbak Keisha ngomong, manusia itu nggak ada yang sempurna, tapi kita bisa berusaha coy. Kita bisa berusaha untuk jadi lebih baik. Itu aja sih untuk edisi episode 1 kali ini yang sudah dibuka dan ditutup. Episode 1. Keisha kita dengan topik yang dari awalnya Jogja tapi tiba-tiba langsung belok ya. Luar biasa. Kita sudah belokan itu sudah biasa. Benar. Kita harus belajar dengan belokan-belokan yang ada, karena Tuhan itu fleksibel, jadi kita sebenarnya juga harus bisa fleksibel. Oke, tunggu topik-topik selanjutnya Tiara, karena aku akan berusaha untuk cari apa ya, topik-topik yang menarik, dan tentunya narasumber yang lebih menarik juga gitu ya. Kalau tadi Mbak Keisha sudah menarik, ya semoga besok topik-topik selanjutnya dengan narasumber yang lebih menarik lagi. Segitu dulu dari episode teman ngobrol. Sampai jumpa, dadah.